Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini, tentunya dengan izin serta takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan kembali, kita dikumpulkan kembali di dalam taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita masih di dalam pembahasan atau kajian syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin dari kitab Bahjatun Nadhirin. Setelah sebelumnya kita sampai kepada bab yang berkaitan tentang babul amri bil muhafadhati ala sunnati wa adabiha. Itu bab terakhir yang kita pelajari di dalam pertemuan yang sebelumnya. InsyaAllah pada malam hari ini kita masuk di dalam bab yang baru, yang sebagian juga masih ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul di dalam bab yang ke-17, wujubul inqiyad li hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalik wa umira bima'rufin aw nuhiya am munkarin. Bab setelah Al-Imam An-Nawawi meletakkan atau menulis bab yang ke-16 tentang perintah untuk menjaga di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Kemudian bab berikutnya yaitu tentang wajibnya tunduk terhadap hukum yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang difirmankannya, serta ketika dipanggil, diseru terhadap perintah tersebut, baik yang sifatnya yaitu amr bil ma'ruf, ajakan di dalam kebaikan, atau larangan di dalam meninggalkan kemungkaran. Pastinya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menuliskan bab ini pasti punya esensinya, ada urgensinya, ada kedudukannya. Selain ada kaitan, ada kolerasi dengan bab yang sebelumnya, dan juga ada kolerasinya dengan bab yang setelahnya. Karena nanti di dalam bab yang ke-18 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yaitu menuliskan atau meletakkan babnya An-Nahyu Anil Bid'ah wa Muhdatsatil Umur. 3 bab ini punya kolerasi, punya munasabah,
punya keterkaitan. Berarti setiap dari bab tersebut selain punya keterkaitan satu dengan yang lainnya, masing-masing setiap bab punya urgensinya, ada kedudukannya. Yang pertama yaitu menjaga di atas sunnah. Yang kedua diperintahkan untuk tunduk terhadap hukum yang datang dari Allah. Dan yang ketiga menjauhi serta dilarang daripada hal-hal yang sifatnya tidak ada di dalam syariah, yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam bab yang ke-17 ini, al-muallif yang mensyarahkan daripada kitab Bahjatun Nadhirin di sini, Abi Usama Salim ibn Aid, beliau menjelaskan yang bagi al-istislam li hukmillahi ta'ala zahiran wa batina duna i'tirad atau mudafa'ah أو منازعة لأن ذلك دليل الإيمان المحض. Sebenarnya terus terang agak sedikit sensitif sebenarnya, kalau boleh dikatakan dalam tanda kutip, karena bagaimana di sini al-muallif, yaitu yang mensyarahkan atau asy-syarih, mengajak kepada kita semua untuk benar-benar totalitas all out di dalam hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir dan batin, tanpa apapun sedikit pun yang namanya nego, tawar-menawar, ataupun juga yang sifatnya tarik ulur, pakai dicari celah ini dan seterusnya. Tidak ada. Apa sebabnya? Tidak harus di dalamnya terkontaminasi dengan apapun bentuknya yang namanya mengurangi daripada kemurnian ketundukan kepada Allah, totalitas kepada hukum Allah. Apa sebabnya? Beliau mengatakan li'anna dzalika dalilul imanil mahd, sebagai bukti, sebagai pertanda kualitas iman seseorang dan imannya yang benar-benar murni, iman yang tulus, iman yang benar-benar keluar dari dasar. Ketika seseorang benar-benar yaitu mengerahkan segala usaha, upayanya, tenaganya, pikirannya dalam makna yang lain totalitas istislam, ay al-khudu', berserah penuh, full, tanpa ada sedikit pun kurang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tunduk kepada hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk siap menerima, merespon seruan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan salah satu daripada dua ayat yang sangat punya kedudukan yang paling tinggi di dalam Al-Quran. Ada dua ayat. Apa kedudukan yang tinggi yang ada pada dua ayat ini? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, karena di dalam dua ayat ini Allah hanya ada di dalam dua ayat ini Allah bersumpah dengan zatnya yang maha suci, dan tidak ada di dalam ayat yang lain. Allah bersumpah dengan zatnya yang maha suci. Di dalam surat An-Nisa ayat 65. Kemudian yang berikutnya yaitu di dalam
Nanti kami sebutkan, ada di catatan kami ayat yang kedua yang Allah Ta'ala sebutkan bersumpah dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan zat yang maha suci sebentar kami cari tafsirnya tadi. Dan ayat ini sudah ditafsirkan sebenarnya oleh al-muallif, oleh asy-syarih di dalam bab yang sebelumnya. Di dalam bab yang sebelumnya ini dia. Yaqsimullahu ta'ala binafsihi al-karimah al-muqaddasah annahu la yu'minu ahad hatta yahkum ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi jami'il umur fama hukima bihi fahuwa al-haq alladhi yajibu al-inqiyadu lahu batinan wa zahira fala yajidu al-muslim jami'al umuri fima aw fama hukima bihi fala yajidu al-muslimu harajan fi nafsihi bal yusallimu tasliman kulliyan min ghairi mumana'ah wala munafa'ah wala munaza'ah. Wa'lam ayyuhal muslim anna Allah tabaraka wa ta'ala lam yuqsim bi nafsihi al-karima wa dhatihi al-muqaddasa illa fi mawdi'ain fi kitabihi al-aziz hadha ahaduhuma wa huwa fi mawdi'il hakimiyyati wal akhar qauluhu ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat 22 dan 23. Ini ayat yang kedua. Ayat yang kedua tadi. Ayat yang tadi Al-Imam An-Nawawi membawakan juga di dalam bab tersebut, yaitu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan zatnya yang maha suci, tidaklah beriman siapapun di antara orang muslim sehingga dia menjadikan hukum yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dari segala sesuatu hukum. Dan ketahuilah ketika hukum tersebut datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang hak, yang benar, sehingga wajib bagi setiap dari kita untuk tunduk, untuk istislam, untuk inqiyad, untuk totalitas secara zahir dan batin, dan dipastikan tidak ada sedikit pun keraguan. Hukum yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya berserah penuh dengan hukum tersebut dengan tanpa nigu-nigu tawar-menawar. Ayat yang kedua yang Allah Ta'ala juga bersumpah di dalamnya, yaitu di dalam tadi surat Az-Zariyat ayat 22 dan 23. Di dalam ayat tersebut ada kaitannya pastinya dengan ayat yang ini. Ayat di dalam surat An-Nisa dalam menjelaskan tentang bagaimana setiap dari hambanya untuk mengembalikan daripada setiap hukum hanya kepada Allah yang sumbernya wahyu, baik melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam surat An-Nisa menjelaskan bagaimana setiap dari kita untuk mengembalikan di dalam berhukum hanya kepada wahyu. Yang kedua, ayat yang kedua, karena di dalam ayat tersebut adalah dua ayat yang sangat istimewa, karena di dalam dua ayat tersebut Allah Ta'ala bersumpah dengan zatnya yang maha suci, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ard
innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Wa fi hadza, di dalam ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yuhsiha illa musaddiha aisaraha liman an'ama an-nadhara fiha annal hukm wat tashri' haqqun lillah. Yang pertama dalam surat An-Nisa tadi ayat 5 menjelaskan bahwasanya hukum jelas sumbernya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan ini juga tidak perlu diragukan dan tidak ada nego tawar-menawar, bahwasanya rizqa, bahwasanya rezeki seorang hamba itu sudah menjadi haknya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Allah bersumpah dengan zat-Nya akan memberikan rezeki kepada hambanya. Anna rizqa haqqun lil ibad fakama anna maulaka khalaqaka wa razaqak fahaqqun alaik. Tetapi perlu kita pahami, ketika kita seorang hamba meyakini bahwasanya kita punya hak mendapatkan rezeki dari Allah, bahkan juga di dalam surat akhir daripada surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, dengan tegas menerangkan di sana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin illa ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Di dalam ayat tersebut dan juga di dalam ayat ini, bahkan di dalam ayat ini lebih kuat sekali karena Allah bersumpah, fa wa rabbis sama wal ard innahu lahaq. Sungguh menjadi haknya seorang hamba, dia itu menerima rezeki dari Allah karena Allah yang menciptakan mereka. Tetapi bagi setiap hamba, alaika alla tanqad illa li hukmi. Sebaliknya, kita seorang hamba hendaknya tidak dibenarkan untuk berhukum kepada selain Allah. Ada konsekuensinya, ada timbal baliknya. Karena Allah sudah menjamin banyak beberapa ayat dalam Al-Quran, hak seorang hamba pasti akan dipenuhi oleh Allah. Dan itu sudah janji Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain, setiap yang melata di atas muka bumi ini sudah akan pasti mendapatkan rezekinya. Tetapi kadang-kadang kitanya yang tidak bisa merespon tadi. Walaupun sebagian dari kita mungkin ada yang yakin bahwasanya rezeki itu benar-benar datangnya dari Allah, tapi untuk timbal baliknya sedikit dari mereka yang merespon. Bahkan dua-duanya, ada yang dua-duanya tidak yakin bahwasanya rezeki itu dari Allah, sehingga dia dengan segala cara sampai melampaui batas, sampai keluar daripada jalur yang diridhoi dari Allah. Bahkan dia merasa bahwasanya yaitu dengan kemampuan dia, dengan profesi dia, dengan usaha dia, dengan keringat dia, dengan kemampuan dia, itu yang akan bisa mendatangkan rezeki, padahal semuanya tidak ada jaminan. Bahkan otomatis akan melupakan sekaligus bahwasanya dia itu harus tunduk terhadap hukum Allah. Karena ketika kita yakin apapun yang menjadi haknya seorang hamba Allah akan penuhi, dan itu benar-benar akan tumbuh keyakinan sekaligus akan membuahkan ketundukan, ketaatan kepada Allah untuk menerima dan juga tunduk terhadap hukumnya. Wala tattabi' illa ma syara'ahu wala tuhib illa dina. Sehingga pastinya tidak boleh untuk tidak mengikuti kecuali syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak mencintai kecuali agama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan di dalam bab ini, dan ini sudah menjadi sebuah manhaj, metode Al-Imam An-Nawawi rahimahullah
dan yang beliau juga mengikuti pastinya daripada para ulama al-hadis yang sebelumnya. Di dalam setiap menyusun daripada hadis, diawali sebelum membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab, diawali beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan bab. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab yang ke-17 ini, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yukhbirullah azza wa jal an sifatil mu'minin المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهم يسمعون ويطيعون ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح وهو نيل المطلوب والسلام من المرهوب. Ayat ini dijelaskan oleh Asy-Syarih yang mensyarahkan daripada kitab Riyadhus Shalihin ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakteristik, sifat, kriterianya orang mukmin. Orang mukmin itu diantara daripada sifat-sifat kriterianya, dia itu responsibility. Merespon setiap apa yang datang seruan dari Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Di dalam ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, ketika datang seruan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus merespon. Dan di dalam ayat ini lebih jelas, lebih konkret tadi bentuk responnya bagaimana. Di sini dijelaskan alladzina la yabghuna dinan siwa kitabillah. Orang-orang mukmin tadi, karena memang pastinya tingkatan hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastinya bertingkat-tingkat. Tidak mungkin semuanya mukmin, tidak mungkin semuanya muslim, tidak mungkin semuanya muhsin. Karena pastinya punya level-level tersendiri. Tapi ketika sampai kepada tingkatan mukmin, dan mudah-mudahan kita insyaallah mukminun insyaallah, mukminun insyaallah, salah satu daripada kriterianya respon setiap yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan mereka meyakini bahwasanya tidak ingin atau tidak menyukai kecuali yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka setiap mendengar yang datang dari Allah dan Rasulnya, mereka itu langsung tunduk patuh, taat menjalankannya, merealisasikannya. Setiap yang diseru datang dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Sehingga Allah Ta'ala merespon atau memberikan kepada mereka reward, pahala, menggolongkan orang-orang mukmin tadi yang punya sifat respon terhadap seruan yang datang dari Allah dan Rasulnya, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan al-falah. Al-falah di dalam artinya, dalam bahasa Arab, nailul matlub wassalama minal marhub. Orang-orang mukmin tadi yang merespon seruan yang datang dari Allah, Allah Ta'ala berikan jaminan kepada mereka akan bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita, hajat, harapan mereka baik di dunia apalagi nanti di akhirat, sekaligus diselamatkan daripada apa yang mereka takutkan dan khawatirkan. Ini orang falah. Sehingga ketika di dalam seruan adzan, hayya 'alal falah, itu datangnya setelah hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah,
hayya 'alal shalah, kemudian baru hayya 'alal falah. Karena orang yang bisa mendatangi panggilan untuk sholat, itu tidak mungkin semuanya orang bisa datang. Tidak mungkin. Apa buktinya? Siapa yang tahu bisa jawab? Apa buktinya? Dapat hadiah. Nah, bagus. Ada yang lain? Fadhal. Ahsan, panitia nanti yang siapin hadiahnya nanti. Ketika kita menjawab adzan, hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak mungkin semuanya akan masuk golongan orang-orang al-falah, kecuali orang-orang yang diberikan kekuatan, diberikan petunjuk, dimudahkan, diringankan langkahnya menuju ke masjid. Tidak semuanya, nggak jamin. Walaupun rumahnya sebelah, walaupun dia ada di masjid, walaupun dia lagi parkir depan masjid, tapi kalau bukan orang-orang al-falah, tidak akan sampai masuk ke masjid berdiri di shaf untuk sholat berjamaah. Tidak mungkin. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Tanpa kekuatan, tanpa dorongan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan sampai ke masjid. Kita tidak akan mampu dan tidak akan kuat untuk berdiri di shaf di masjid. Tapi orang-orang yang mendapatkan kemudahan, yang dia yakin bahwasanya semua kekuatan pertolongan datang dari Allah, walaupun dia itu jauh, tapi dia bisa datang ke masjid. Walaupun hujan deras, dia memaksa untuk datang ke masjid. Walaupun dia sakit, walaupun dia pakai kursi roda, walaupun dengan kaki satu, pakai tongkat, walaupun jalan dengan bungkuk, jalan dengan ngesot, walaupun dia buta, karena kekuatan datang dari Allah, semua rintangan ringan dan tidak ada halangan, dia bisa sampai ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Ini tandanya orang-orang yang akan mendapatkan al-falah. Karena al-falah adalah sebuah anugerah, reward yang sangat besar dan tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang tanpa dengan usaha dan upaya, dan tentunya juga yaitu hidayah, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang merespon, salah satu contohnya adalah orang-orang tadi yang merespon seruan adzan. Itu adalah seruan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang datang ke masjid, di dalam salah satu hadis, walaupun hadis itu didhaifkan oleh sebagian ulama, dan juga hadis ini ada semacam kolerasinya. Mungkin tidak bisa dikatakan penguat, karena hadis tidak butuh penguat walaupun dari Al-Quran. Tapi maknanya sangat-sangat relevan dengan konteks bahwasanya orang-orang yang datang ke masjid itu adalah orang-orang yang memang ada di dalam hatinya iman. Karena orang-orang yang beriman, orang mukmin tadi, orang yang nantinya akan mendapatkan al-falah. Hadis yang dhaif tadi, yang didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah, karena ada beberapa catatan di dalam sanadnya. Idza ra'aitar rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Maknanya sangat tepat dan sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sangat relevan dan sangat cocok maknanya. Teks daripada hadis. Teks hadisnya cocok dengan firman yang tadi maknanya. Tidak ada sedikit pun pertentangan. Tetapi karena setiap hadis punya ada dua prinsip pada setiap hadis itu. Hadis itu berdiri pada dua tiang. Dan dua-duanya harus tepat, kokoh, bersih.
akuntabel dan tidak ada masalah di dalam keduanya. Nasnya, teksnya tepat, bahkan selaras dengan Al-Quran, tapi ternyata di dalam sanadnya ada masalah. Sehingga kekuatan, sehingga akurasi daripada hadis tersebut tidak sampai kepada tingkatan yang bisa dijadikan pegangan dasar hujjah, dalil. Tapi maknanya ketika kamu melihat seseorang yang dia itu rajin bolak-balik datang ke masjid, yakinilah bahwa di dalam hatinya ada iman. Subhanallah. Sama seperti ayat yang tadi, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang ada di dalam hatinya iman. Karena orang-orang yang beriman tadi, itulah yang termasuk di dalam ayat ini dan juga di dalam ayat yang lain. Ulaika, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan al-falah, yaitu keberhasilan, pahala, apa yang menjadi keinginan hajat mereka, baik di dunia apalagi nanti di akhirat, dan juga mereka akan dijamin diselamatkan dari apa saja yang menjadi kekhawatiran dan yang mereka takutkan. Ini menunjukkan bagaimana sebagian kecil daripada janji Allah, reward yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang bisa merespon, yang benar-benar menunjukkan ketundukan totalitas kepada hukum Allah, menunjukkan sami'na wa ata'na terhadap seruan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan di dalam bab ini, mudah-mudahan cukup nanti waktunya karena hadisnya sangat panjang. Bab yang pertama di dalam bab ini, dan ini satu-satunya hadis, karena setelah itu kita akan masuk kepada bab yang baru. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan salah satu hadis yang berkaitan dengan, yaitu bagaimana ketundukan seorang hamba Allah Ta'ala terhadap hukum perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Al-ayah. Ayat di dalam akhir-akhir daripada surat Al-Baqarah. Ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat tersebut insyaallah setiap dari kita pastinya sudah sering membacanya. Kemudian dengan turunnya ayat tersebut, apa yang terjadi? Ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataw Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma baraku ala rukb. Dengan turunnya ayat tersebut, subhanallah, ini juga bagaimana menunjukkan responnya as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka berbondong-bondong datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ayat tersebut. Mereka merasa berat dan tidak mampu. Dan tidak mampu mereka. Ishtadda ala ashabi Rasulillah. Berat. Karena di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan juga memberikan punishment. Selain reward tadi, ada punishment, sanksi. Bukan yang sesuatu yang nyata, yang kelihatan, yang dilakukan oleh anggota badan. Baru hanya terlintas di dalam hati seseorang sebuah pelanggaran, dia akan mendapatkan sanksi. Berat enggak kira-kira? Sahabat aja berat, apalagi kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha bijaksananya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami tentang apa yang nanti akan terjadi dengan ayat tersebut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangin para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma la nutiq."
kita dibebani dengan sebuah perintah yang kita tidak mampu. Bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? As-salah wal jihad was siyam was sadaqah wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Padahal salat, jihad, puasa dan yang lainnya, subhanallah, kita bisa menjalankannya. Walaupun mungkin termasuk sesuatu yang berat, tapi ayat ini nampaknya lebih berat. Subhanallah, wallahu a'lam. Baik, bismillah. Kami lanjutkan hadisnya. Setelah mereka datang menemui Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian mereka khawatir tidak mampu untuk merealisasikan daripada ayat tersebut karena perintah-perintah yang lain mereka bisa menjalankannya, tapi nampaknya dengan ayat ini mereka khawatir dan merasa berat. Apa yang Nabi katakan kepada mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Walaupun beliau bijaksana, beliau memahami kondisi umat, tetapi gak ngajarin manja sama umatnya. Tidak ngajarin yang sifatnya manja. Apa Nabi katakan kepada mereka? Aturidun an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna. Apakah kamu ingin seperti orang-orang ahlul kitab yang terdahulu, yaitu daripada umatnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa? Ketika datang perintah kepada mereka, mereka mendengarkannya, mereka menerimanya, tapi mereka bermaksiat kepada Allah, mengingkarinya, mereka meninggalkannya, mereka tidak tunduk menjalankannya. Subhanallah. Kemudian Nabi perintahkan kepada sahabat tadi yang datang menemui Nabi, bal qulu sami'na wa ata'na. Setiap yang datang seruan dari Allah, kita nggak bisa mengatakan kecuali siap laksanakan. Siap laksanakan. Karena Nabi SAW yakin, karena dibalik daripada ketundukan yang datang dari Allah Ta'ala, tidak mungkin sia-sia. Dan tidak mungkin akan memberatkan pada hakikatnya, tidak. Kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka tunduk, ketika mereka benar-benar total merespon apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat yang tadi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah sami'na wa ata'na. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan, yaitu semacam memahami tentang kemampuan batasan daripada seorang hambanya, sehingga Allah Ta'ala ghufranak. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita sudah merespon apa yang datang dari Allah dan Rasulnya? Kekurangannya kita minta ampun kepada Allah. Ghufranak Rabbana wa ilaikal masir. Karena Allah Ta'ala turunkan ayat yang berikutnya setelahnya, amanar rasul, dan seterusnya dan seterusnya. Yang isi ayat daripada yang datang setelahnya itu nanti yang akan menjadi poin daripada pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Karena nanti akan dibahas antara ayat di dalam surat Al-Baqarah juga 284 dengan 285 sampai 286. 286. Insyaallah itu ada keterkaitannya karena turunnya ayat tersebut berurutan dari mulai 284 sampai 285.
Karena 285 turunnya ayat tersebut adalah sebagai jawaban. Dan ini secara tidak langsung juga dijelaskan adalah sebagai bentuk, yaitu rahmat dan juga kebijaksanaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena memahami tentang kapabilitas daripada hambanya, daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita baca ayat dari 284 sampai 286 ada keterkaitan semuanya, ada keterkaitannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuh yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala. Terus nggak ada suaranya ya. Kemudian yang 285 Allah Ta'ala turunkan amanar rasulu dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah yang di dalam 3 ayat ini punya kesinambungan, punya kolerasi, ada munasabah yang kaitannya tentang bagaimana respon seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang mungkin secara sekilas, secara global dirasakannya, dilihatnya berat, tetapi pada dasarnya ketika seorang hamba tunduk dengan perintah yang datang dari Allah taala, rasa beratnya tadi itu akan bisa dinilai dan Allah taala Maha mengetahuinya. Apalagi ketika seorang hamba tadi itu dia adalah orang-orang yang menunjukkan keimanan. Karena ayat yang 285 itu amanar rasul, menunjukkan keimanan, iman kepada